Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ilahul haqqul mubin, wassalatu wassalamu ala khatimul anbiya'i wal mursalin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Ibu-ibu pendengar kajian online yang dirahmati Allah, pada bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah, mari kita mengkaji hadis tentang ciri-ciri kemunafikan. An Abdillah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan wa in kanat khoslatun minhunna fihi kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yad'aha man idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza khasama fajara wa idza ahada qadara. Kharajahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-48 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada 4 tanda seseorang disebut munafik. Jika salah satu perangai itu ada, ia berarti punya watak munafik sampai ia meninggalkannya. 4 hal itu adalah: 1. Jika berkata berdusta. 2. Jika berjanji tidak menepati. 3. Jika berdebat ia berpaling dari kebenaran. 4. Jika membuat perjanjian ia melanggar perjanjian atau mengkhianati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 2459, 3178 dan Muslim nomor 58. Ada juga hadis lainnya yang melengkapi tanda munafik selain hadis di atas sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, min alamatil munafiki salasatun idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Di antara tanda munafik ada 3. Jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika diberi amanat berkhianat. Hadis riwayat Muslim nomor 59. Dalam riwayat lain disebutkan, ayatul munafiki salasun wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim. Tanda munafik itu ada 3. Walaupun orang tersebut puasa dan mengejarkan sholat, lalu ia mengklaim dirinya muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 59. Faedah hadis pertama, secara bahasa nifaq atau kemunafikan, termasuk dalam pengelabuhan dan makar, yaitu dengan menampakkan sisi baik dan menyembunyikan sisi buruknya. Menurut istilah syar'i, nifaq atau kemunafikan ada 2 macam. 1. Kemunafikan besar atau nifaq akbar, yaitu menampakkan keimanan, yaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, dan hari akhir. Lalu menyembunyikan kekafiran, bisa jadi kekafiran secara total atau tidak beriman sama sekali, atau tidak mengimani sebagian.
Kemunafikan jenis pertama inilah yang ditemukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan untuk mencela orang munafik. Jenis ini bahkan Al-Quran mengkafirkan mereka. Al-Quran pun menyebutkan bahwa pelaku jenis ini berada pada dasar paling bawah dari neraka. 2. Kemunafikan kecil atau nifak asghar itulah nifak al-amal atau kemunafikan amalan, yaitu menampakkan diri saleh padahal keadaan batin tidak seperti itu. Kedua, asal kemunafikan kembali pada ciri-ciri kemunafikan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang dikaji. Secara umum, tanda munafik itu ada 5. 1. Jika mengatakan suatu perkataan di mana orang yang mendengar begitu mempercayainya, padahal yang dikatakan itu suatu kedustaan. 2. Jika berjanji tidak menepati. Di sini ada 2 macam. A. Sadari awal berniat tidak akan menunaikan janji. Inilah orang yang paling jelek dalam mengingkari janji. B. Berjanji dengan niat akan menunaikan, kemudian ia tidak menepatinya, padahal tidak ada uzur. 3. Jika berdebat, ia fujur, artinya sengaja keluar dari kebenaran, hingga kebenaran menjadi suatu kebatilan dan kebatilan menjadi suatu kebenaran. Jika seseorang punya kemampuan berdebat lalu ia membela kebatilan sehingga membuat kebatilan itu tampak benar bagi yang mendengarkan, ini adalah sejelek-jelek keharaman dan perangai munafik yang paling jelek. 4. Jika membuat perjanjian, lalu melanggar dan tidak memenuhi perjanjian tersebut. 5. Jika diberi amanat, ia berkhianat. Ketika seseorang diberi amanat, harusnya ia tunaikan amanat tersebut. Berkhianat terhadap amanat tersebut ciri-ciri munafik. 6. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yuqalu hadhihi ghadratu fulanin. Setiap pengkhianatan memiliki bendera pada hari kiamat kelak. Lalu dikatakan kepadanya, inilah pengkhianatan si fulan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3187 dan Muslim nomor 1735. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.